Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 1. Pembahasan pertama yaitu sumber energi di bumi. Apa itu sumber energi? Yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi, baik besar maupun kecil. Sedangkan energi itu sendiri adalah kekuatan yang dapat membuat benda hidup atau benda mati bergerak atau berubah. Kemudian sumber energi di bumi itu terbagi menjadi dua macam. Ada sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Contohnya, ada air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang jumlahnya terbatas sehingga suatu saat akan habis. Contohnya, pada batu bara, gas alam, minyak bumi, dan hasil tambang lainnya. Kita ambil contoh sumber energi berupa air yang memiliki manfaat sangat besar bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air, hendaknya kita menggunakan air secukupnya sehingga tidak membuang-buang air secara boros. Juga dapat menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga air atau disingkat menjadi PLTA. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Listrik juga merupakan salah satu energi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Selain PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, juga ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, dan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, serta PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Contoh sikap berhemat dalam menggunakan listrik yaitu tidak menyalakan lampu di siang hari, tidak menyalakan TV saat tidak ditonton, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Sikap menghemat energi listrik tersebut termasuk ke dalam kewajiban kita terhadap sumber energi. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang kita dapatkan. Contoh, Ananda Sanaul memiliki taman bunga di halaman rumahnya. Kewajiban yang dapat dilakukan Ananda terhadap taman bunga di halaman rumahnya adalah merawatnya dengan menyapu halaman, merawat tanaman dengan menyiramnya, memberinya pupuk, dan lain sebagainya. Kemudian hak yang didapatkan Ananda Sanaul adalah dapat menikmati keindahan taman bunga di halaman rumahnya. Contoh lainnya, misalkan Ananda Fadei ingin tidur di malam hari. Sebelumnya, ia mematikan lampu. Hal tersebut adalah kewajiban yang dilakukan oleh Ananda Fadei. Sedangkan hak yang didapatkan oleh Ananda Fadei adalah Ananda Fadei dapat menggunakan lampu tersebut ketika dibutuhkan. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia yaitu 1. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. 2. Lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah.
Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan adanya interaksi sosial, sehingga membuktikan bahwa manusia saling membutuhkan. 3. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Tentunya kita membutuhkan tempat tinggal yang bersih, baik, dan nyaman. Untuk tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat, sedangkan kambing tak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Lingkungan juga mempengaruhi mata pencaharian masyarakat. Misalkan, 1. Masyarakat di daerah sekitar pantai. Pantai memiliki alam yang menyuguhkan pemandangan yang sangat indah, sehingga banyak didirikan kompleks-kompleks pertokoan, penginapan, dan hotel serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat menyelam menjadi usaha ekonomi baru masyarakat di pesisir pantai. Juga terdapat profesi sebagai nelayan. 2. Masyarakat di daerah sekitar sungai. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun, bagi sebagian orang lain, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertaniannya. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai, yaitu dengan mendirikan pasar terapung yang terdapat di Sungai Barito, Banjarmasin. Kemudian, masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata. Karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Contohnya dataran tinggi Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah. 4. Masyarakat dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi yang dilakukan oleh pewawancara, yaitu orang yang mewawancarai, dan narasumber, yaitu orang yang memberikan informasi. Langkah-langkah melakukan wawancara yaitu 1. Menentukan topik wawancara. 2. Menentukan narasumber. 3. Membuat daftar pertanyaan. 4. Melakukan wawancara dengan bahasa yang baik, santun dan benar. 5. Mencatat hal-hal penting informasi berdasarkan jawaban narasumber. Sekarang, yuk kita lihat contoh kegiatan wawancara. Selamat pagi, Pak Tri. Ada pengalaman atau bagaimana sebelum Bapak menggeluti dunia pertanian ini, Pak? Ya, pengalamannya enak-enak, kadang enak ya kadang susah. Enaknya ya kalau cuaca mendukung, tidak ada penyakit atau apa, harga mendukung, iya kan. Terutama kan beberapa bulan yang lalu itu kan harga sayuran anjlok benar ya. Iya kan. Dan ditambah kemarin kemarau panjang, ya terutama air lah, iya kan. Buat orang hutan pun kita sedikit banyak berpengaruh. Ya, tanaman jadi jelek, kena abu-abu dia ya kan, terbangan, kena daun, penyakit. Berapa luas lahan yang saat ini Bapak kelola gitu, Pak? Luasnya sekitar berapa hektar ya? Sekitar ada 2 hektar lah mungkin untuk saya bercocok tanam ya. Alasan Bapak memilih kangkung ini sendiri untuk dibudidayakan apa itu, Pak? Ya, tanaman kangkung itu kan simpel, perawatannya simpel, cuman dikasih pupuk sama bibit, dikasih pupuk dengan airnya, perkembangannya cepat gitu, Pak. Iya. Jadi dengan umur 18 sampai 25 hari kita bisa panen. Jadi kita kan sistemnya
berjenjang. Jadi kemungkinan tuh tiap hari itu masih bisa panen lah. Iya. Yang simpel tanamannya. Hasil ketika cuacanya bagus dengan cuacanya kurang baik Pak itu. Oh iya. Kalau cuaca kurang baik dalam arti misalnya musim hujan benar, Iya. kemungkinannya tahun-tahun lalu lah. Iya. Tahun-tahun lalu harga agak lumayan, ada harga lah untuk petani. Iya. Di atas main 5.000 ke atas. Kalau cuaca enggak terlalu hujan, kadang-kadang hujan, kadang panas, ya harga jatuh karena kan banyak petani pada ini nanam. Kalau musim hujan kan orang nggak bisa nanam. Iya gitu kan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.